Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika gadis-gadis itu sangat gembira, di bawah tatapan mengerikan dan tidak percaya dari Kaisar Agung Beizu, bola cahaya putih susu muncul di langit, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Itulah sumber cahaya yang ditunjukkan suamiku, dan suamiku benar-benar tidak mati, ucap Sen Subing. Mata Sen Subing yang berlinang air mata mengungkapkan kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Boom, dengan suara, sumber cahaya meledak, dan cairan cahaya putih susu menyelimuti Tan Yun dalam sekejap. Ketika Putri Sen Subing menangis dengan gembira, lengan Tan Yun yang hilang tumbuh dengan cepat seperti rebung setelah hujan, dan pada saat yang sama, daging dan darah yang hilang di tubuhnya juga dengan cepat terlahir kembali. Hanya dalam napas pendek, Tan Yun tidak hanya utuh, tetapi juga kekuatan leluhur yang dikonsumsi di kolam roh penuh dan kembali ke kondisi puncaknya. Sisa-sisa ini tidak hanya dapat melemparkan sangkar ruang dan pembalikan waktu, tetapi juga memberikan sumber cahaya, ucap Kaisar Agung Beizu sangat terkejut, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia sangat jelas bahwa Tan Yun akan kembali ke kondisi puncaknya setelah melemparkan sumber cahaya, dan dia tidak hanya terluka parah, tetapi hanya ada 10% leluhur yang tersisa di kolam roh, dan ada 3 pilihan di depan dia. Pertama, minum pil obat untuk mengembalikan kekuatan leluhur di kolam roh hingga 30%, dan kemudian gunakan bentuk ke-9 dari kekuatan magis pamungkas dari teknik pedang kuno. Konsekuensinya adalah dia membunuh Tan Yun sendiri, dan kemudian kekuatan leluhur di kolam roh habis, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri kembali ke kota leluhur Beizu, dan dia akan dibunuh oleh Xiao Zixi, yang pada awalnya tingkat alam leluhur tertinggi. Kedua, menggunakan kecepatan tercepat untuk menyandera istri Tan Yun untuk memaksanya dan memaksanya untuk tunduk. Tetapi Kaisar Agung Beizu khawatir jika Tan Yun menyerang tanpa memperhatikan keselamatan istrinya, apa yang harus dia lakukan? Yang ketiga adalah dengan cepat melarikan diri ke kota leluhur Beizu, dan kemudian membunuh Tan Yun setelah pulih dari luka-lukanya. Dalam sekejap mata, 3 opsi melintas di benak Kaisar Agung Beizu. Dia diam-diam berkata, dikatakan bahwa setelah casting time reversal, Space Cage, dan Source of Light, Castor tidak dapat menggunakannya selama 1 tahun. Demi keamanan, saya mungkin juga setelah minum pil obat untuk mengembalikan kekuatan leluhur di Lingqi menjadi 30%, melarikan diri ke kota terlebih dahulu, dan setelah memulihkan cedera pada senjata ajaib ruang dan waktu, aku pasti akan dapat membunuh Tan Yun, ucap Kaisar Agung Beizu. Setelah mengambil keputusan, Kaisar Agung Beizu memutar tangan kanannya dan muncul di tangannya. Saat dia menelan beberapa pil obat, dia naik ke langit, berbalik dan melarikan diri menuju Beizu kota leluhur, sambil melihat penjaga utama kota, dia meraung, buka gerbang kota, cepat, ucap Kaisar Agung Beizu. Bukan Kaisar Agung Beizu tidak bisa membuka formasi pertahanan, tetapi jika dia tidak memiliki token, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa saat, tetapi beberapa saat sudah cukup bagi Tan Yun untuk mengejar ketinggalan. Jadi dia cemas. Bawahan patuh, penjaga kota buru-buru menawarkan tanda pengenalnya. Saat hendak membuka gerbang kota, Tan Yun yang tingginya 560.000 kaki, bangkit dari tanah, tidak repot-repot menyapa Sen Subing dan yang lainnya, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dia mengejar Kaisar Agung Beizu dan berteriak, penjaga kota dengarkan, selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku bisa membunuh Kaisar Agung Beizu. Kaisar Agung Beizu tidak tahu berterima kasih, tidak hanya secara brutal membunuh ayah Zixi, Xiao En, dan dia juga pengkhianat. Di masa lalu, dia secara brutal membunuh kakek saya, Kaisar Dao yang abadi, dan Dewa Kuno abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda masih memiliki sedikit hati nurani, jangan buka gerbang kota. Selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku akan Tan Yun berjanji untuk memberimu kesempatan untuk menjadi manusia lagi, ucap Tan Yun. Mendengar itu, penjaga kota khawatir dia akan dikendalikan oleh Tan Yun, dia menutup matanya dan berkata dengan keras, Tan Yun, tetapi saya juga berpartisipasi dalam pengepungan klan Anda di masa lalu, apakah itu benar-benar memberi saya kesempatan untuk menjadi orang baru, ucap penjaga kota.
Kata-kata Tan Yunku selalu diperhitungkan, ucap Tan Yun mati-matian menggunakan langkah Hongmengnya, mengejar Kaisar Beizu, tapi bagaimanapun juga kecepatannya 10% lebih lambat. Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin membunuh Kaisar Beizu hari ini, dia harus mengatakan pindah untuk membela komandan kota. Jika tidak, begitu Kaisar Agun Fe Beizu memasuki kota leluhur Beizu dan memasuki senjata ajaib ruang waktu biji sesawi untuk memulihkan luka-lukanya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Persetan denganmu, ucap Kaisar Agung Beizu yang hendak melarikan diri keluar kota, melihat bahwa penjaga kota tidak membuka gerbang kota untuknya, paru-parunya akan meledak, dan dia meraung dengan suara serak. Kamu ingin memberontak atau tidak, cepat buka gerbang kota untuk Kaisar ini. Jika tidak, Kaisar ini akan membantai seluruh klanmu. Kaisar ini memerintahkanmu untuk membuka gerbang kota, ucap Kaisar Agung Beizu. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar lagi di telinga penjaga kota, jika Anda masih memilikinya sedikit hati nurani, Anda tidak dapat membukanya untuknya. Selama Anda tidak membuka gerbang kota, saya dapat membunuhnya, dan kemudian biarkan klan Anda, memberi Anda kesempatan untuk menjadi orang baru lagi, Anda memikirkannya sendiri, ucap Tan Yun. Ketika penjaga kota ragu-ragu, Kaisar Agun Fe Beizu meraung, Anda dengar Kaisar ini dengan jelas, Kaisar ini baru saja meminum pil obat, dan alasan mengapa aku tidak melawan Tan Yun dengan tegas adalah karena, begitu Kaisar ini menggunakan kekuatan gaibnya kekuatan utama, konsekuensinya adalah kematiannya atau kematianku. Benar, Tan Yun benar, jika Kaisar ini mati, kamu bisa menjadi manusia lagi, dan klanmu dapat diselamatkan, tetapi kamu harus berpikir jernih, jika kamu tidak membuka gerbang kota, sekali Kaisar ini tidak mati, Anda dan nasib orang-orang Anda akan sengsara. Dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Anda tidak membuka gerbang kota barusan. Kaisar ini tidak akan membencimu, Kaisar ini bersumpah bahwa aku tidak hanya tidak akan membencimu, tetapi kamu juga akan menjadi penjaga peziarah dari dinasti leluhur Beizu di atas. Jiang Lun, apa yang masih kamu lakukan? Buka untuk Kaisar ini. Kaisar ini telah bersumpah, apa kamu masih tidak percaya pada Kaisar ini? Ucap Kaisar Agung Beizu. Mendengar ini, Jiang Lun mengepalkan tangannya erat-erat, lalu perlahan membuka matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf Kaisar Agung, bawahan tidak bisa membuka gerbang kota. Sebenarnya, ketika bawahan mengikuti Anda dan memburu ras dewa kuno abadi, bawahan tidak mau, tetapi bawahan tidak berani marah, apalagi berbicara. Senior Xiao En, kepala istana kuil Beizu, telah menyelamatkan nyawa kakekku, jika tidak ada kepala istana Xiao, tidak akan ada bawahan. Tapi kamu seharusnya tidak secara brutal membunuh dermawan keluarga Jiang saya untuk mendapatkan keterampilan unik dari kuil Beizu. Bawahan telah melakukan banyak hal yang salah dalam hidup ini, tetapi aku yakin bahwa apa yang saya lakukan hari ini tidak akan salah lagi, ucap Jiang Lun. Mendengar ini, Kaisar Agung Beizu sangat marah sehingga dia meludahkan darah, kamu bajingan, kamu pengkhianat, kamu harus tahu bahwa leluhur para dewa di kota leluhur Beizu semuanya telah berpartisipasi dalam pembantaian ras dewa kuno abadi. Jika kamu tidak membuka gerbang kota, Tan Yun pasti akan membantai kota begitu Kaisar ini mati. Dan mulai sekarang, dinasti leluhur Beizu, tanah airmu hancur, kamu adalah orang berdosa selama berabad-abad. Buka untuk Kaisar ini, ucap Kaisar Agung Beizu. Jiang Lun tiba-tiba berlutut dari menara kota dan bersujud, maaf Kaisar, bawahan mengakui bahwa aku akan menjadi pendosa leluhur Beizu, tetapi jelas salah membantai dewa-dewa kuno abadi, ucap Jiang Lun. Kamu bajingan, jika Kaisar ini tidak mati hari ini, aku pasti akan membuatmu sesak dan membiarkan klanmu mati. Kaisar Agung Beizu meraung, sekarang semua dewa di kota mematuhi perintah, bunuh Jiang Lun, ambil kembali token, buka gerbang kota, ucap Kaisar Agung Beizu. Para dewa di langit di atas kota leluhur Beizu mendengar kata-kata itu dan meraung untuk membunuh Jiang Lun, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak membuka gerbang kota, sekali Beizu Agung Kaisar mati, mereka juga akan mati. Pencuri Jiang Lun, serahkan token kepada penguasa kota. Pada saat ini, raungan tua terdengar, itu penguasa kota leluhur kota Beizu, Zhan Han, memancarkan nafas kesempurnaan alam leluhur Dao, memegang pedang, menuju Jiang Lun Wen menyerangnya, dia berteriak, Kaisar Agung, tenang, ucap Zhan Han. Hahaha,
Kamu baik, bunuh Jiang Lun dan buka gerbang kota, ucap Kaisar Agung Beizu terbang menuju gerbang kota dengan senyum lebar. Jiang Lun memandang Zhan Han yang akan datang, dan wajahnya sangat berubah. Setelah dia tahu bahwa dia bukan lawannya sama sekali, dia menatap Tan Yun dan berteriak dengan suara serak. Tan Yun, maafkan aku membunuh klanmu, tapi tolong ingat, perintah militer itu seperti gunung, aku tidak punya cara untuk melawan, kami tidak punya pilihan. Karena jika kami tidak mematuhi perintah militer, kami akan dihukum oleh Kaisar Agung Beizu ke-9 klan. Saya mohon, ketika Anda menghancurkan kota leluhur Beizu, tolong biarkan pergi dari dinasti leluhur Beizu, jangan melakukan pembunuhan lagi, bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang yang hidup. Aku mohon. Jiang Lun bangkit dari menara kota, melayang di udara, dan tiba-tiba berlutut ke arah Tan Yun, saya untuk seluruh wilayah Dewa Beizu, dan saya dipaksa untuk berpartisipasi dalam membunuh orang-orang Anda, aku mohon. Tolong beri mereka jalan keluar, ucap Jiang Lun. Ketika Jiang Lun berteriak, air mata menyalahkan diri sendiri mengalir di matanya, dan tanpa menunggu Tan Yun berbicara, langkah Jiang Lun selanjutnya menggerakkan Tan Yun. Boom! Tapi Jiang Lun menelan token di hadapan penguasa kota yang membunuh, dan kemudian meledakkan Lingqi. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, token dan Jiang Lun berubah menjadi ketiadaan. Melihat token itu dihancurkan, Kaisar Agung Beizu sangat marah sehingga dia memuntahkan darah lagi, karena dia tahu bahwa begitu token itu dihancurkan, dia tidak akan punya cukup waktu untuk membuka formasi pertahanan. Karena aku tidak bisa kembali ke kota, maka Kaisar akan bertarung, ucap Kaisar Agung Beizu. Tubuh 600.000 kaki Kaisar Agung Beizu melayang ke udara, berbalik dengan pedang ilahi, dan menatap Tan Yun yang mengejarnya dengan tatapan bangga. Tan Yun, orang yang selamat sampai akhir hari ini pasti bukan kamu, tetapi Kaisar ini, ucap Kaisar Agung Beizu. Di hadapan provokasi Kaisar Agung Beizu, Tan Yun menutup telinga, dan dia terus memandangi menara kota yang kosong. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Jiang Lun sebelum kematiannya sangat menyentuh Tan Yun. Untuk pertama kalinya, dia memiliki pemahaman baru tentang balas dendam, atau ini adalah pertama kalinya dia menghadapi balas dendam. Sebelumnya, dia selalu ingin membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam pemusnahan suku. Dia juga tahu bahwa banyak dari mereka memiliki hati nurani dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pembantaian rakyat mereka sendiri, tetapi dia masih ingin membunuh mereka semua sebelumnya. Sampai hari ini, dalam menghadapi kematian Jiang Lun, dalam menghadapi permohonan Jiang Lun sebelum kematiannya, Tan Yun menghela nafas dalam-dalam. Tan Yun memandang menara kota yang kosong, dan berkata dengan berat hati. Jiang Lun, oke, saya berjanji, saya hanya akan membunuh mereka yang benar-benar ingin membunuh klan saya, dan saya tidak akan membunuh orang lain yang dipaksa, ini yang aku lakukan padamu, ini janji, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, Kaisar Agung Beizu yang terluka parah mengelus pedang ilahi leluhur Agung Dao leluhur, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan enggan. Kaisar ini kemungkinan besar akan jatuh hari ini, kamu setelah bersama Kaisar ini selama bertahun-tahun, Kaisar ini benar-benar merindukanmu, ucap Kaisar Agung Beizu. Pedang ilahi sepanjang 500.000 kaki bergumam pelan di tangan Kaisar Agung Beizu. Segera, sosok halus seorang lelaki tua terbang keluar dari pedang ilahi dan berlutut ke arah Kaisar Besar Beizu, warisan roh barang, temui Tuan. Puan, budak tua sudah siap, mari kita bunuh Tan Yun bersama-sama, lindungi dinasti leluhur Beizu saya, ucap roh itu. Kaisar Agung Beizu mengangguk, dan setelah menghela nafas, ekspresinya menjadi serius, dan berkata, perang, ucap Kaisar Agung Beizu. Baik Tuan, kekuatan leluhur 30% yang pulih hampir menghilang, dan dalam sekejap berikutnya, kekuatan leluhur kuno hingga Tao tertinggi menyembur keluar dari tubuhnya yang seperti gunung, menutupi langit dan matahari. Bentuk pamungkas dari seni pedang kuno, akulah satu-satunya. Pertempuran, ucap Kaisar Agung Beizu meraung, dan setelah memegang pedang ilahi, dia menari di lintasan misterius, dan tiba-tiba muncul di langit di atas Tan Yun, dan menebas Tan Yun dengan pisau. Boom, boom, langit yang luas tiba-tiba runtuh, dan di dalam lubang raksasa yang gelap gulita, hanya ada sinar pedang 30 juta kaki yang menakutkan, dengan kilau yang menyilaukan, menelannya ke arah Tan Yun.
Setelah itu, Kaisar Agung Beizu yang memegang pedang dewa, menukik ke bawah dan menghilang ke dalam cahaya pedang 30 juta kaki. Kekuatan leluhur Tao kuno, cahaya pedang, mengunci Tan Yun dengan erat, dan Tan Yun tidak bisa menghindarinya sama sekali. Aura menakutkan yang terpancar dari sinar pedang sepanjang 30 juta meter sekali lagi membuat Tan Yun merasakan aura kematian. Tan Yun tahu betul pada saat ini bahwa begitu dia tidak bisa melawan, dia tidak hanya akan hancur berkeping-keping, tetapi jiwanya juga akan hancur. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap gadis-gadis itu dalam diam, dan menunjukkan cinta yang dalam di matanya. Segera, dia menoleh ke belakang tiba-tiba, dan membuat suara memekakkan telinga seperti binatang buas, pertempuran. Armor Hongmeng Dao, ucap Tan Yun. Setelah memancarkan sumber cahaya, Tan Yun yang kekuatannya kembali ke puncak, memadatkan armor Dao Hongmeng, dan mengorbankan dewa warna-warni, tombak. Tan Yun yang seperti gunung, memegang tombak warna-warni sepanjang 800.000 kaki di tangan kanannya, sekali lagi membakar roh suci Hongmeng Dao, kekuatannya melonjak 30%. Teknik tombak abadi, pengetahuan tombak jiwa tanpa fase gaya 108, ucap Tan Yun. Tan Yun yang membakar roh suci Taoisme Hongmeng di tengkoraknya, mulai menari tombak warna-warni, itu membuat lubang raksasa luar angkasa yang gelap gulita, itu naik ke langit, dan menikam tombak pada cahaya pedang 30 juta kaki yang menebas kepalanya. Kali ini, ketika Tan Yun melakukan lore tombak jiwa tanpa fase gaya 108, dia tidak menyembunyikan gaya 107, karena itu tidak lagi diperlukan, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan terakhir dari Kaisar Agung Beizu. Bang! Cahaya tombak 7 warna pertama yang panjangnya 3 juta kaki, pecah berkeping-keping ketika bertemu dengan cahaya pedang 30 juta kaki. Bang 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 bang, itu seperti bambu yang patah dan meledakkan ratusan cahaya tombak warna-warni satu demi satu, dan kemudian napas turun tajam. Tan Yun, Kaisar ini tidak percaya bahwa kamu tidak mati kali ini, ucap Kaisar Agung Beizu. Dalam cahaya pedang 30 juta kaki, suara tua yang lemah dan mematikan dari Kaisar Agung keluar, dan kemudian dia meledakkan 5 tombak berwarna-warni bersinar satu demi satu, nafasnya jatuh lagi, dan akhirnya jatuh ke tubuh asli Tan Yun. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan bisa hidup, ucap Tan Yun. Tubuh asli Tan Yun adalah gaya ke-108, dan tombak warna-warni yang dilepaskan adalah yang paling kuat. Bang! Dalam deru langit yang memekakkan telinga, ketika tombak warna-warni Tan Yun dan 30 juta pedang kaki bertabrakan, mereka dimusnahkan. Cahaya pedang sepanjang 30 juta meter yang telah menjadi redup, menebas Tan Yun lagi. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, fitur wajah Tan Yun dipelintir, dia meraung, dan mengangkat tombak warna-warni dengan kedua tangan untuk memblokir. Cahaya pedang menabrak tombak berwarna-warni dan meledak, dan tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke lengan Tan Yun di sepanjang tubuh tombak. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tangan dan lengannya tidak tahan dengan kekuatan mengerikan yang mengalir masuk, dan mereka meledak. Bang crash! Tombak ilahi berwarna-warni jatuh dan menghantam dada Tan Yun. Dengan suara keras, baju besi Tao Hongmeng di tubuh Tan Yun hancur seperti keramik. Retak! Beberapa tulang rusuk di dada Tan Yun patah oleh tombak warna-warni, organ dalamnya terguncang keras, dan darah menyembur dari mulutnya, jatuh seperti layang-layang dengan tali putus. Pergi ke neraka, ucap Kaisar Agung Beizu. Pada saat ini, Kaisar Agung Beizu sepanjang 600.000 kaki menukik turun dari cahaya pedang yang menghancurkan, menghabiskan semua kekuatannya, memegang pedang ilahi, dan memenggal ke arah kepala Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dan Kaisar Agung Beizu masih berada di ruang gelap, dan Xiao Zixi dan yang lainnya tidak dapat melihat situasi di dalam. Gadis-gadis menahan napas, air mata antisipasi dan ketakutan di mata mereka. Menantikan Tan Yun membunuh Kaisar Agung Beizu, takut Tan Yun tidak dapat diprediksi. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun yang jatuh di ruang gelap, dipukul di kepala, jiwanya akan hancur. Tepat pada saat kritis, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng, tetapi Kaisar Agung Beizu kembali normal setelah setrum sesaat, dan terus menebas ke arahnya. Jangan membuat perjuangan yang sia-sia, kamu akan mati, ucap Kaisar Agung Beizu. Kaisar Agung Beizu tersenyum lebar, seolah-olah dia melihat adegan Tan Yun terbunuh. Mimpi, Tan Yun yang jatuh berteriak, "Binger,
cepatlah, ucap Tan Yun. Mengikuti perintah Tan Yun, tepat ketika telapak tangan kirinya meledak, Hongmeng dingin yang menembus tubuh Tan Yun, terbang keluar dan tiba-tiba berubah menjadi gunung es setinggi puluhan ribu meter. Bang! Kaisar Agung Beizu menghancurkan gunung es menjadi berkeping-keping dengan keras. Dia yang telah terluka parah, menyemburkan seteguk darah dari kekosongan dan menebas lagi Tan Yun yang jatuh dengan pedang. Pada saat ini, Tan Yun yang akhirnya melepaskan kekuatan jatuh di musim gugur, memuntahkan kekuatan Agung Hongmeng di tubuhnya, dan tubuhnya terlempar ke udara, dan setelah nyaris menghindari tebasan di kepala, tendangan voli muncul di utara langit di atas kepala Kaisar Agung. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun meraung, tubuhnya berguling-guling di udara dan muncul di samping Kaisar Agung Beizu, kaki kanannya seperti cambuk di lengan kanannya memegang pedang. Tidak, kaca. Dalam ratapan seperti babi, tulang lengan kanan Kaisar Agung Beizu patah, dan tangan yang terputus serta pisau ilahi terbang menjauh dari tubuh. Tan Yun yang kehilangan lengannya, mengayunkan tubuhnya ke udara, dan kaki kanannya menabrak punggung Kaisar Agung Beizu. Tidak, Kaisar Agung Beizu menyemburkan darah dari mulutnya, organ-organ dalamnya pecah, dan darah mengalir dari telinga dan hidungnya, dan dia merasakan angin puyuh surga dan bumi. Gadis-gadis itu menangis kegirangan, tetapi ketika mereka melihat Tan Yun yang kehilangan lengannya, dia berdiri dengan bangga di udara, sementara Kaisar Agung Beizu ambruk dalam genangan darah. Ketika para dewa di kota leluhur Beizu menemukan keadaan tragis Kaisar Agung Beizu, mereka semua menjadi pucat, gemetaran, dengan keputusasaan di mata mereka. Wosh! Tan Yun terbang ke langit dan menginjak kaki Kaisar Agung Beizu, bahkan jika kamu mati, kamu hanyalah sampah yang tidak lengkap, ucap Tan Yun. Ah! Kaisar Agung Beizu berguling-guling di tanah, Tan Yun, Kaisar ini mengutukmu untuk mati, ucap Kaisar Agung Beizu. Saat ini, Xiao Zixi memegang pedang suci dan terbang ke langit di atas Kaisar Agung Beizu. Zixi, aku memberikan di padamu, aku akan pulih dari cedera dulu, ucap Tan Yun terengah-engah. Iya, Xiao Zixi mengangguk dan menatap Tan Yun dengan air mata, terima kasih Tan Yun, ucap Xiao Zixi. Bodoh, apakah kamu perlu berterima kasih padaku, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun tersenyum sedikit, Putri Sen Subing terbang di sampingnya. Setelah Tan Yun mengangkat hegemoni Hongmeng dan tubuhnya kembali ke ketinggian normal, Sen Subing buru-buru mengorbankan pagoda harapan untuk membiarkan Tan Yun masuk untuk pulih dari luka-lukanya. Puci, puci. Xiao Zixi memutar pergelangan tangannya, satu demi satu, cahaya pedang setinggi 10.000 kaki dilepaskan, dan mereka terus menebas tubuh Kaisar Agung Beizu 60.000 kaki. Setelah Kaisar Agung Beizu menjerit dan pingsan lagi dan lagi, dia dibangunkan lagi dan lagi oleh Xiao Zixi. Dalam 2 jam penuh berikutnya, Kaisar Agung Beizu mengalami secara langsung sakitnya artinya hidup daripada mati. Ketika malam tiba, jeritan Kaisar Agung Beizu berhenti, dan berhenti berarti kematian. Pada saat ini, Tan Yun yang telah pulih dari luka-lukanya, melangkah keluar dari pagoda harapan dengan senyum seperti angin musim semi. Setelah Tan Yun menyingkirkan pagoda harapan, dia melayang ke langit, tergantung di atas gerbang kota, tangan dan 10 jarinya menjentikkan dengan kecepatan tinggi, dan gumpalan kekuatan leluhur melesat ke dalam formasi pertahanan dari kedua tangan. Tidak lama kemudian, di mata para dewa yang putus asa dan ketakutan di kota, formasi pertahanan besar hancur berantakan. Melarikan diri untuk hidupmu. Tan Yun akan membantai kota, dan jika kita tidak melarikan diri, kita semua akan mati. Di kota, beberapa orang berlarian, di sekitarnya, sementara yang lain berlutut dalam jeritan ketakutan. Di tanah dan di udara, dia terus bersujud, memohon pada Tan Yun untuk melepaskannya. Jangan bergerak, dengarkan aku, suara menggelegar Tan Yun bergema di seluruh kota leluhur Beizu dan istana Beizu. Selanjutnya, saya akan menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk memastikan bahwa kalian berpartisipasi dalam pengepungan kuno abadi saya pada waktu itu. Selama mereka dipaksa untuk berpartisipasi pada waktu itu, saya berjanji bahwa mereka dan keluarga mereka tidak akan dibunuh. Mulai sekarang, para perusuh akan dianggap berpartisipasi secara sukarela dalam pengepungan dan pembunuhan orang-orang kita dan dihukum mati, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, 2 suara terdengar di kota, satu adalah tangisan sukacita yang penuh syukur, dan yang lainnya adalah tangisan putus asa.
Air mata kebahagiaan yang bersyukur memiliki dua arti. Tipe orang ini jelas dipaksa untuk berpartisipasi dalam pengepungan Protoss kuno yang abadi. Pada saat yang sama, dia berterima kasih kepada Tan Yun atas rahmatnya untuk tidak membunuh, dan kepada Jiang Lun, sang pembela kota yang mati. Mereka tahu bahwa Tan Yun pasti telah memaafkannya karena kematian Jiang Lun. Adapun teriakan putus asa, itu secara alami dikirim oleh orang-orang yang secara sukarela mengepung ras dewa kuno abadi. Mereka tahu bahwa hari ini akan hancur. Keesokan paginya, di kota leluhur Beizu, 50 miliar orang terbunuh, dan jumlah orang yang selamat mencapai 73 miliar. 73 miliar orang ini bersujud kepada Tan Yun, bersumpah setia sampai mati mulai sekarang. Kemudian, Tan Yun dan Xiao Zixi menghabiskan 3 tahun mencabut kekuatan yang awalnya membunuh kuil Beizu dan membunuh mereka semua. Di depan gerbang gunung yang rusak, Xiao Zixi tidak bisa berlutut untuk waktu yang lama. Dia melihat ke gerbang gunung, dan dalam benaknya muncul seorang ayah yang baik, seorang ibu yang mencintainya, dan saat-saat bahagia yang dia alami di kuil Beizu. Memikirkan kematian orang tuanya dan kematian kuil Beizu, Xiao Zixi diliputi rasa sakit. Alasan mengapa Xiao Zixi menangis di depan gerbang gunung adalah karena ayahnya dibunuh secara brutal di depan gerbang gunung setelah dia berhasil selamat dari bencana, dan tidak ada tulang yang tersisa, dan ibunya juga meninggal di depan gerbang gunung. Tan Yun dan para putri berdiri diam di belakang Xiao Zixi, membiarkannya menangis untuk melampiaskan rasa sakit yang telah ditekan di hatinya selama ribuan tahun. Setelah waktu yang lama, Xiao Zixi berhenti menangis, dia berlutut, menatap kembali ke arah Tan Yun, dan tersedak, "Tan Yun, aku ingin memperkenalkanmu kepada orang tuaku," ucap Xiao Zixi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.